sound roll and action. Halo warga nobar yang kalau lagi marah sukanya mukul-mukul tembok. Piye kabare? Saya to ya, kembali lagi bersama Mas Burhan sang Kicomania yang akan membawakan drakor paling brutal di tahun 2017 berjudul My Name. Menceritakan seorang wanita yang ahli gelut sampai akhirnya ia harus menjadi anggota gangster untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Dibintangi oleh Mbak Ansuhi yang aduhai cantiknya. Sudah penasaran? Langsung saja kita sikat ceritanya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan sosok cewek SMA bernama Yeon Jiwoo yang tinggal sendiri di apartemennya. Jiwoo adalah cewek yang pendiam dan setiap hari diikuti oleh polisi yang kita sebut saja Panjul. Ia selalu mengatakan bahwa ayah Jiwoo adalah seorang bandar barang haram. Begitu juga saat Jiwoo di sekolah. Ia selalu dibully karena dianggap sebagai anak seorang pengedar. Semua bulian itu semakin parah ketika para wali murid mulai protes ke sekolah. Wali murid tersebut tidak terima jika anak mereka bersekolah di tempat yang sama dengan Jiwoo karena mereka takut jika Jiwoo juga menjadi pengedar seperti ayahnya. Oleh sebab itu, guru Jiwoo berniat akan mengeluarkan Jiwoo dari sekolah tersebut. Jiwoo yang tidak punya teman itu pun segera menuruti permintaan sang guru. Namun ia menjadi sangat emosi ketika teman-teman kelasnya kembali mengganggunya. Akhirnya gara-gara pergelutan yang dimenangkan oleh Jiwoo tersebut, ia menjadi sosok yang ditakuti. Dan ketika gurunya datang, Jiwoo langsung melepaskan name tag yang ada di dadanya dan keluar dari sekolah yang muridnya sampah semua itu. Jiwoo lantas berniat pulang ke apartemennya, tapi lagi-lagi ia dicegat oleh si Panjul. Maka dengan keberaniannya yang sekarang, Jiwoo balik melawan si Panjul lalu melarikan diri. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Jiwoo dan Jiwoo sangat kecewa karena sang ayah tidak juga pulang. Ayah hanya mengirim pesan kepada Jiwoo kalau dia membelikan kado untuk Jiwoo. Tapi ketika Jiwoo sudah tiba di rumah, Jiwoo justru mengabaikan kado tersebut. Sementara itu, ayah Jiwoo yang bernama Yoon Dong-hun merasa khawatir terhadap putrinya. Akhirnya menghubungi Jiwoo lewat telepon umum. Tadinya Jiwoo ingin mengabaikan telepon tersebut. Namun setelah ia mengetahui kalau telepon itu dari sang ayah, kemarahan Jiwoo kembali meledak. 친구들하고 노래방 가서 놀았지? 내가 조폭딸이라는 소문이 나서 학교에서 아무도 나한테 말 안 걸어. 무슨 일인데? 왜 날 이렇게 만들어? 그러니까 조금만 기다려. 어떻게 얘기해? 전화도 커질 거 없어. 뭘 하는지 하나도 모르는데. 이제 다 정리하고 돌아갈 거야. 죽었다고 생각할 테니까 집에 오지 마. Kemarahan Jiwoo tersebut membuat Dong-hun merasa bersalah. Dong-hun yang saat ini tengah bersama anak buahnya yaitu Jung Tae-jo akhirnya memutuskan untuk pulang dan menemui Jiwoo seorang diri. Dan beberapa saat kemudian begitu Dong-hun tiba di apartemennya, dia melihat kado untuk Jiwoo yang masih tergeletak di depan pintu. Dong-hun pun ingin segera menemui Jiwoo untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba saja Jiwoo yang tadinya marah kepada sang ayah kini jadi khawatir. Sialnya ketika Jiwoo ingin membuka pintu, Dong-hun justru melarang Jiwoo untuk keluar apartemen. Jiwoo yang panik akhirnya melihat sosok berjubah hitam yang telah menembak ayahnya. Beberapa saat setelah sosok itu pergi, Jiwoo baru bisa membuka pintu. Tapi sayangnya sang ayah sudah tiada.
Keesokan harinya di rumah duka, Jiwo melihat kawanan pria berjas yang ikut melayat. Saat itu Jiwo tidak tahu siapa pria tersebut karena ia hanya mengaku sebagai sahabat dekat Dong-hun. Jiwo pun jadi curiga apakah orang tersebut adalah seorang pengedar sama seperti ayahnya. 아저씨가 마약 조직 두목이에요? 우리 아빠 누가 죽인 거예요? 좋은 아빠였다. 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. 그것만 기억해. Setelah itu Jiwo pergi ke kantor polisi untuk mencari titik terang dari penembakan ayahnya. Apesnya, polisi mengatakan bahwa kasus ayah Jiwo sudah ditutup akibat tidak adanya saksi dan barang bukti. Di sisi lain, ayah Jiwo ternyata sudah menjadi buronan. 죽었다고 생각할 때까지 배우지 마. Jiwo kemudian mendatangi organisasi gangster bernama Dongchun. Kelompok itulah yang melayat di pemakaman Dong-hun. Kedatangan mereka kemarin meyakinkan Jiwo jika ayahnya tergabung dalam kelompok tersebut. Tanpa rasa takut, Jiwo langsung menemui pimpinan Dongchun, yaitu Choi Mujin. Ia meminta Choi Mujin untuk menemukan tersangka yang menembak ayahnya karena ia ingin balas dendam. Namun siapa sangka Mujin justru melarang Jiwo melakukan hal tersebut. 질러봐. 질러! 인자라고 생각하고 질러보라고. Akhirnya Jiwo pun pulang dengan tangan kosong. Esoknya ia memutuskan untuk menyebar poster dan menyediakan imbalan 5 juta won bagi siapapun yang berhasil menemukan pria berjubah hitam di CCTV tersebut. Saat tiba malam, seseorang menelpon Jiwo dan berkata kalau ia telah menemukan pria tersebut. Ia bersedia bertemu dengan Jiwo asalkan Jiwo membawa uang 5 juta won itu. Tapi sialnya, begitu Jiwo datang, ternyata penelpon itu hanyalah seorang penipu. 너 죽이러 온 저승사자다 이 새끼. 손절로 해줄 수 있어. 어떻게? 씨발 여자네. 야. Jiwo yang cantik itu justru menarik perhatian si penelpon dan berniat akan menculik Jiwo. Para pria tersebut meletakkan Jiwo yang pingsan di bagasi mobil dan akan dibawa ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian Jiwo terbangun dan langsung waspada. Ia yang membawa pisau lipat pun kontan bersiaga ketika seseorang membuka bagasi mobilnya. Tak disangka pria tersebut adalah Choi Mujin. Ia dan Taiju rupanya berhasil menghabisi para penculik Jiwo dan kini akan menyelamatkan Jiwo. Ternyata Jiwo dibawa ke asrama Dongchon. Asrama tersebut adalah tempat latihan para calon anggota Dongchon dan semua penghuninya adalah laki-laki. Begitu tiba di sana, tidak ada satupun yang menyukai Jiwo karena menganggap Jiwo hanyalah cewek yang lemah. Tak lama setelah itu terlihat seorang pemuda yang menyambut Jiwo bernama Dong Gang-ji. Tapi niatnya bukan untuk menjadi teman Jiwo, melainkan untuk mengalihkan tugas-tugasnya merawat asrama tersebut. Karena kini Jiwo menjadi anggota paling muda di tempat itu. 여기 왜 왔냐? 강해지려고요. Akan tetapi meskipun perlakuan para anggota lain sangat buruk terhadap Jiwo, namun gadis itu tidak mudah menyerah. Setiap malam ia berlatih sendirian yang membuat Mujin merasa iba. Akhirnya untuk membuat Jiwo semakin kuat, Mujin pun turun tangan dan melatih gadis itu menjadi seorang pembunuh. 그럼 어떡해요? 이긴다가 아니라 죽인다. 급소만 노려. 그럼 상대를 무력화시킬 수 있어.
Jiwo pun berlatih setiap hari dan tanpa sadar dia benar-benar menjadi gadis yang sangat kuat. Hingga hari pertarungan pun tiba. Di Dongchun setiap tahun selalu diadakan hari pertarungan untuk mencari yang terkuat. Selain mendapat hadiah uang, sang pemenang akan direkrut menjadi anggota tetap Dongchun yang bertugas di kantor Mujin. Jiwo tentu juga ikut dalam pertarungan tersebut dan pergelutan pun dimulai. Dan sebenarnya jalannya pertarungan itu sudah bisa ditebak. Gang Jae bukanlah pemuda sembarangan. Ia digadang-gadang akan menjadi anggota tetap Dongchun yang paling kuat. Tapi tak disangka, Jiwo juga sanggup bertahan. Dan kini menyisakan pertarungan antara Jiwo dengan Gang Jae. Pertarungan yang sengit itu sempat membuat Mujin khawatir, apalagi ketika Jiwo sudah tergeletak tak berdaya. Namun akhirnya kemenangan Jiwo dalam pertarungan tersebut ternyata membuat Gang Jae tidak terima. Ia lantas mengajak teman-temannya untuk mengeroyok Jiwo secara diam-diam. Karena ternyata Gang Jae telah berencana memberi obat tidur untuk Jiwo yang tidak tahu apa-apa itu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian ketika Jiwo sudah tertidur, Gang Jae dan temannya yang kita sebut saja si Gondrong mendatangi Jiwo. Untungnya Jiwo langsung menyadari hal itu dan berusaha melawan dua pria tersebut. Hingga tiba-tiba saja Jiwo yang melihat guci tempat menyimpan abu mendiang ayahnya pecah, sontak marah dan langsung menghajar pria tersebut tanpa ampun. Sampai akhirnya pergelutan itu diketahui oleh Taiju dan ia segera membawa Gang Jae ke hadapan Mujin untuk diadili sesuai dengan aturan yang berlaku di Dongchun. 얼굴, 팔, 다리. Dampak dari rencana Gang Jae tersebut akhirnya membuat Gang Jae dan si Gondrong dikeluarkan dari Dongchun. Hal ini rupanya membuat Taiju kesal dan menyalahkan Jiwo karena Jiwo mengakibatkan calon penerus anggota Dongchun justru didepak dari organisasi tersebut. Padahal Jiwo sendiri juga merasa begitu sedih karena ia merasa gagal untuk membalas dendam. Sesaat kemudian Jiwo diminta menemui Mujin yang sudah berada di tempat makan langganannya. Ternyata di sana Mujin memberikan identitas baru untuk Jiwo. Selain untuk menutupi kasus Gang Jae, Mujin juga memberi kesempatan kepada Jiwo untuk balas dendam. Tiba-tiba saja Mujin memberikan sebuah senjata api yang katanya adalah senjata yang digunakan untuk menembak Donghun. Mujin sangat yakin bahwa penembak Donghun adalah seorang polisi. Jadi ia akan mengirim Jiwo ke Akademi Kepolisian dengan nama baru yaitu Oh Ye-jin. 배신합니다. 3 tahun kemudian Jiwo resmi menjadi polisi. Dan 2 tahun berikutnya Jiwo yang sekarang dipanggil Ye-jin tergabung dalam unit kejahatan.
Dan kali ini ia memasuki markas barang haram karena sedang memburu seorang buronan. Di sana Yejin sempat menyelamatkan seorang cewek. Namun yang paling penting dari misi kali ini, Yejin berhasil menemukan buronannya yang kita sebut saja Paijo. Maka tanpa perlu basa-basi, Yejin langsung menyerang Paijo. Sialnya tanpa diduga misi tersebut juga bersamaan dengan tim dari unit barang haram yang ingin menangkap Paijo. Bahkan transaksi Paijo di markas tersebut adalah pancingan dari kepolisian yang diketahui oleh polisi muda bernama Pildo. Akibatnya, Yejin yang sudah menangkap Paijo terpaksa melepaskannya untuk Pildo. Keesokan harinya Yejin mendatangi kantor pusat kepolisian wilayah Incang dan langsung menuju unit barang haram. Rupanya Yejin ingin pindah ke unit tersebut dan langsung menemui kaptennya yaitu Cha Gi-ho. Hingga ia menyadari bahwa Cha Gi-ho adalah sosok pria berjubah hitam yang sempat mendatangi apartemennya setelah sang ayah tertembak. Sampai sekarang Yejin yakin bahwa orang tersebut adalah pembunuh ayahnya. Namun singkat cerita, Gi-ho akhirnya menerima Yejin menjadi anak buahnya. 우리 팀에 들어오려는 이유. 잡고 싶은 놈이 있어서입니다. 나 그런 놈들 좋아해. Saat tiba malam, Yejin menemui Mujin dan melaporkan bahwa ia telah berhasil memasuki unit barang haram. Yejin juga bercerita kalau ia sudah satu langkah semakin dekat dengan pembunuh ayahnya, yaitu Cha Gi-ho. Mujin pun merasa bangga. Ia lantas memberikan pisau favoritnya kepada Yejin agar digunakan sebagai senjata untuk menghabisi Cha Gi-ho. 무슨 일이 있어도 조직이 널 보호할 거다. Esok paginya terlihat Pildo sedang menginterogasi Paijo. Di situ Paijo bukannya kooperatif untuk menjawab pertanyaan Pildo, ia justru memberikan informasi bahwa sekarang sudah muncul barang haram jenis baru yang berbentuk permen. Diketahui bahwa permen ajaib itu lebih sakti dan sedang tren di kalangan para pengguna. Pildo lantas mendesak Paijo untuk mengatakan siapa pengedar permen ajaib tersebut. Dan Paijo menjawab kalau ia mendapatkan barang itu dari orang bernama Manggo. Maka tanpa banyak bicara, Pildo langsung mengajak para rekannya untuk menangkap Manggo. Manggo. Sesampainya di tempat Manggo, Pildo langsung menyuruh Yejin untuk membawa Manggo agar menemui Pildo di tempat parkir. Yejin yang masih junior di tim tersebut pun tak bisa menolak. Tanpa banyak pertanyaan, ia langsung ke markas Manggo dan menghajar semua anak buah Manggo tanpa kecuali. Sementara itu Pildo yang hanya berada di mobil akhirnya berpikir kalau Yejin terlalu lama. Ia pun khawatir jika terjadi sesuatu kepada Yejin, sehingga ia memutuskan untuk menyusul. Namun betapa kagetnya Pildo karena ternyata semua anak buah Manggo sudah terkapar tak berdaya. Sesaat kemudian Pildo akhirnya berhasil menemukan Manggo. Manggo yang terkejut karena kedatangan polisi bermaksud ingin menghindar. Apalagi ketika Pildo menanyakan permen ajaib yang katanya mulai beredar. Awalnya Manggo mengaku kalau ia tidak tahu apa-apa. Namun begitu Yejin menggeledah tempat tersebut, ia menemukan si permen ajaib tersebut. Akhirnya Manggo pun ditahan dan langsung diinterogasi oleh Pildo. Sekarang Pildo meminta Manggo memberitahu polisi siapa yang memproduksi permen ajaib tersebut. Dan Manggo pun mengaku jika produsen permen ajaib itu adalah Samidi, yang tak lain adalah Gang J.
Ternyata setelah Gang Jae yang sekarang kita panggil Samidi didepak dari Dong Chun, ia berniat menyaingi Dong Chun untuk balas dendam kepada Mujin. Di sisi lain, Yejin telah melaporkan penangkapan Manggo kepada Mujin, dan begitu mengetahui kalau ada barang haram jenis baru yang beredar, Mujin langsung menyuruh Taiju untuk mencari tahu hal tersebut. Dan keesokan harinya tiba-tiba saja Kapten Cha Gi-ho meminta semua personel untuk berkumpul karena akan melaksanakan misi yang sangat penting. Operasi kali ini berjalan begitu ketat, bahkan semua anggota harus menyerahkan ponselnya untuk menjaga kerahasiaan misi tersebut. Yang tanpa diduga, operasi penangkapan ini ternyata menyasar kepada Choi Mujin, si bandar barang haram yang sudah menguasai Korea Selatan selama bertahun-tahun. 위에 배가 입항했는데 최무진이 그 공장을 차지해 지휘를 받는 1조와 2조가 들어가고 나머지는 백업한다. 네. 출동. Yejin yang mengetahui hal ini pun langsung kebingungan. Ia tidak bisa menghubungi Mujin karena ponselnya disita. Dan beberapa saat kemudian, para anggota kepolisian pun tiba di kapal milik Mujin yang diam-diam dijadikan pabrik pembuatan serbuk magic. Yejin yang tak bisa berbuat apa-apa itu hanya dapat mengikuti instruksi dari Pildo yang menjadi komandan lapangan pada misi kali ini. Awalnya, operasi tersebut berjalan mulus. Yejin sendiri juga menghabisi para anggota Dong Chun sebelum akhirnya ia menemukan Mujin juga ada di kapal tersebut. Sialnya, Pildo juga melihat Mujin. Pada saat terdesak seperti ini, Yejin tidak mungkin langsung menyelamatkan Mujin atau semua orang akan curiga. Hingga tiba-tiba saja situasi pun berubah kacau. Pildo berniat mengejar Mujin, tapi Yejin memberi kode kepada Mujin agar segera kabur atau ia akan menembak Pildo. Mujin pun langsung menuruti Yejin dan ia berhasil melarikan diri. Misi penangkapan Mujin pun gagal dan itu membuat Gi-ho sangat kesal. Sekarang pihak kepolisian memeriksa kapal yang dijadikan pabrik barang haram tersebut. Tapi hampir tidak ada barang bukti yang bisa membuat Mujin tertangkap. Lalu tiba-tiba saja Yejin menemukan sebuah pistol yang diduga merupakan sumber tembakan itu. Namun tetap saja, kegagalan itu membuat Gi-ho sangat geram. Ia memeriksa pistol yang digunakan oleh semua anak buahnya, tapi tidak ada satupun peluru mereka yang berkurang. Hal itu meyakinkan Gi-ho jika tembakan yang menggagalkan misi kali ini berasal dari pistol tak bertuan. Kekesalan Gi-ho membuat Yejin merasa heran, hingga akhirnya Pildo menjelaskan bahwa selama belasan tahun ini Gi-ho memang telah mengincar Mujin. Dan yang mengejutkan, Yejin melihat ayahnya juga terlibat dalam kasus tersebut dan dinyatakan tewas sebagai sahabat Mujin. Sejak misi penangkapan Mujin itu, Yejin berkali-kali menghubungi Mujin, tapi tidak pernah dihiraukan. Mujin rupanya merasa dihianati karena berpikir jika Yejin sengaja menjebaknya. Namun kali ini, di saat Yejin sedang makan malam bersama rekan kerjanya, Yejin akhirnya berhasil menghubungi Mujin dan ia langsung meminta maaf. Ia menjelaskan kronologi kejadian bahwa dialah yang menembak di kapal dan sengaja meninggalkan pistol yang diberikan Mujin di sana. 현장에서 쓸 생각을 하고 있었어요. Selain itu, Yejin mengatakan kepada Mujin jika pergerakan Dong Chun tengah diawasi oleh kepolisian melalui kamera tersembunyi. Maka tak butuh waktu lama, besoknya Mujin langsung melakukan inspeksi dan menemukan CCTV tersebut. Malamnya Yejin mengikuti Gi-ho yang membawa pistol tak bertuan itu ke lab forensik. Sebenarnya pistol itu adalah pistol yang diberikan Mujin kepada Yejin. Dengan pemeriksaan ini, Yejin penasaran siapa polisi yang telah membunuh ayahnya.
Sementara itu di lain tempat, Gang Jae alias Samidi yang sedang teler siap balas dendam kepada Dong Chun yang telah membuangnya. Tanpa banyak kata-kata, ia segera menuju arena latihan Dong Chun lalu melakukan serangan. 그런 얼굴이네. 아유. 얼굴, 팔. Serangan itu sontak membuat Giho dan tim langsung menuju ke TKP. Sayangnya tidak ada satupun orang Dong Chun yang mau membuka mulut terkait serangan tersebut. Ye Jin yang baru tiba di TKP itu pun langsung memeriksa keadaan. Dan tanpa sadar ia justru menanyakan keberadaan Mujin kepada Pildo. 당했습니까? Padahal secara resmi Mujin seharusnya tidak berkaitan dengan arena latihan tersebut. Bahkan pengacara Mujin yang kita sebut saja Mbak Susi melarang Mujin untuk turun ke TKP. Meskipun Mujin sangat emosi karena anak buahnya dihabisi. Sementara itu, polisi yang melakukan olah TKP akhirnya menemukan barang bukti berupa permen ajaib di lokasi tersebut. Serangan itu ternyata menewaskan 4 anggota Dong Chun. Organisasi itu pun berduka dan Giho mengajak Pildo untuk melayat. Sebenarnya bukan untuk mengucapkan berbela-sungkawa. Giho hanya ingin menemui Mujin dan mengancam pria tersebut bahwa sebentar lagi ia akan menangkap Mujin. Tapi dengan sombongnya Mujin yakin kalau Giho tidak mungkin bisa menangkapnya karena tidak ada bukti yang memberatkan Mujin. 당신같이 무능력 큰 인간도 팀장 자리 지키고 있는 거 보면 무슨 수를 써도 난 날 못 잡아. Dan keesokan harinya akhirnya tim kepolisian menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan penyerangan Dong Chun. Ya siapa lagi kalau bukan Samidi. Giho pun mulai tertarik melihat kasus ini karena Samidi sendiri punya motivasi balas dendam akibat dibuang oleh Dong Chun. Untuk itu, Giho berusaha memancing Mujin dengan melepas manggu karena ia yakin Mujin saat ini pasti sedang emosi. 최무진 자존심 상했거든. Dan benar saja, Mujin yang telah mengetahui bahwa penyerangnya adalah Samidi berniat mencari anak itu lalu menghabisinya. Namun sesaat kemudian, Ye Jin mengirim pesan jika Mujin sebaiknya tidak merespon hal tersebut karena Giho menunggu kesempatan untuk menangkapnya. Keesokan harinya tim kepolisian yang bertugas mengawasi Dong Chun melaporkan bahwa tidak ada pergerakan yang berarti dari Mujin. Dan itu membuat Giho merasa heran. Itu berarti Mujin tidak terpancing dengan keberadaan Manggu. Tapi Giho yakin kalau sebentar lagi Dong Chun hancur karena ada seorang pengkhianat yang akan menemui Giho malam ini. 우리 쪽으로 한 놈이 넘어올 것 같아. Rupanya Giho berniat memberi umpan kepada Taiju dengan menulis pesan jika ia berhasil menemukan Samidi. Taiju pun segera mendatangi lokasi yang telah dijanjikan. Sementara Ye Jin memantau pergerakan Giho di lokasi yang sama. Tanpa Ye Jin sadari jika Giho sesungguhnya juga memancing pengkhianat yang ada di dalam timnya. 누군지 아는 것 같고 나도 네 얼굴 좀 Ye Jin sama sekali tidak tahu kalau ternyata Pildo telah menunggunya. Untung saja Ye Jin memakai helm full face sehingga Pildo tidak mengenalinya. Dan akhirnya Ye Jin berhasil kabur. Namun satu hal yang ia temukan bahwa pengkhianat yang dimaksud oleh Giho adalah Chung Taiju.
Yejin pun langsung melaporkan temuannya kepada Mujin. Dan dalam waktu singkat, Mujin yang selama ini percaya pada Taeju seketika berubah 180 derajat. 일단 바이어들은 진정시켰습니다. 가봐. Lalu keesokan harinya, Yejin pergi ke lab forensik untuk mencari tahu hasil lab dari si pistol tak bertuan itu. Yejin juga pergi ke bagian administrasi untuk mengetahui siapa pemilik pistol tersebut yang ternyata bernama Song Jun-soo. Tanpa pikir panjang lagi, Yejin langsung menemui Gi-ho dan menanyakan siapa Song Jun-soo. Ternyata ia berniat untuk menghabisi komandannya, tapi untungnya Pildo datang sehingga Yejin membatalkan niatnya. Melalui jawaban Gi-ho, Yejin menyimpulkan bahwa Jun-soo adalah salah satu personel unit barang haram yang tewas dibunuh orang Dongchun. Yejin pun berpikir bahwa pembunuh tersebut adalah ayahnya sendiri. Itulah sebabnya Gi-ho sangat benci terhadap orang-orang Dongchun. Namun saat Yejin mengonfirmasi hal tersebut kepada Mujin, Mujin seketika menyangkal keterangan itu. Menurut Mujin, Dong-hun tidak pernah membunuh polisi. Justru polisilah yang pada akhirnya membunuh Dong-hun. 그런 일 없다. 조직은 경찰 죽이지 않아. 숙청하라. Esoknya, Yejin berniat mencari Manggo karena ia yakin kalau Manggo akan menemui Samidi. Tanpa Yejin tahu, diam-diam Pildo mengikutinya karena khawatir jika Yejin berpergian seorang diri. Hingga Pildo yang tak tahan karena terus-terusan bersembunyi mendatangi Yejin dan memintanya untuk bekerja sama. 내 말은 그걸 왜 너 혼자 쫓냐는 거야? Dan benar saja, malam ini Manggo berniat menemui Samidi. Yejin dan Pildo yang bersembunyi sudah bersiap akan menangkap Samidi. Namun tanpa diduga, pertemuan Samidi dengan Manggo hanyalah pancingan karena Samidi ingin bertemu dengan Yejin. Dan akhirnya beberapa saat kemudian pasukan Samidi rupanya telah mengepung Yejin dan Pildo. Sementara di lain tempat Mujin juga telah dikepung oleh pasukan Samidi. Hingga pergelutan itu pun sama-sama tak bisa dihindari. Tanpa diduga pergelutan itu hanyalah pancingan Samidi untuk mendapatkan Mujin. Ia tahu kalau Mujin selalu melindungi Yejin, sehingga ia berniat menghabisi Yejin lebih dulu. Awalnya Samidi mengira kalau Mujin bisa dihabisi oleh anak buahnya. Namun, berhubung Mujin adalah pria yang tangguh, ia tak mudah ditaklukkan begitu saja, hingga membuat Samidi menjadi kesal. Tapi Samidi tak kehilangan akal. Agar membuat Mujin semakin emosi, ia justru mengirimkan foto Yejin yang ketakutan di bawah ancamannya. Naasnya, foto tersebut bukan sekedar ancaman. Setelah tahu kalau Mujin benar-benar panik, Samidi langsung memasukkan Yejin dan Pildo ke mobil bekas, di mana mereka akan diremukkan di mesin penghancur besi. Bertepatan dengan itu, tim kepolisian menyadari jika Pildo sudah tidak bisa dihubungi. Mereka lantas melacak pergerakan terakhir Pildo melalui GPS di ponselnya. Sementara itu, Pildo yang tadinya pingsan akhirnya terbangun dan menyadari kalau hidupnya dalam bahaya. Ia dan Yejin terjebak di dalam mobil, sedangkan mesinnya terus bergerak. Namun untungnya ketika mereka nyaris bertemu dengan malaikat maut ini, Mujin berhasil datang tepat waktu. Di sini Mujin tidak bisa menolong Yejin lebih jauh karena Yejin sedang bersama Pildo. Di sisi lain, Mujin juga mendengar sirine polisi sehingga ia harus segera pergi. Maka dengan sisa kekuatan yang dimiliki Yejin, ia berusaha keras menyelamatkan Pildo hingga pasukan polisi datang.
Akibat kejadian tersebut, Yejin terluka parah sehingga dirawat di rumah sakit. Hal itu membuat Pildo sangatlah marah. Ia mendesak Kapten Giho untuk menangkap Samidi dan melacaknya melalui para kurir permen ajaib. 얘들아, 비좀 와봐. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Yejin pulih dan bisa pulang dari rumah sakit. Pildo yang dulu pernah meremehkan Yejin sekarang menjadi lebih perhatian setelah Yejin berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya Mujin yang menyadari kalau Yejin semakin dekat dengan rekan kerjanya mulai mencari cara untuk mengeluarkan Yejin dari tempat tersebut. Ia berencana akan mengirim Yejin ke luar negeri dan memulai hidup baru di sana. 해외로 나갈 수 있게 준비해둘 테니까. 강제가 체포되면 네가 위험해. 아직 확인할 게 남아 있습니다. 윤지호! Esoknya, Yejin sudah kembali ke kantor untuk bekerja. Yang tanpa diduga, pagi ini Yejin kembali bertemu dengan Panjul, oknum polisi yang dulu sering mengganggu Yejin sewaktu SMA. 강력반 때 현장에서 몇 번 봤어요. 야, 너 진짜 오랜만이다. 일 잘하잖아. Kedatangan Panjul tersebut membuat Yejin panik karena ia takut kalau identitasnya sebagai Jiwo bakal terungkap. Tapi orang seperti Panjul tidak akan mengatakan apapun jika hal itu tidak menguntungkan baginya. Karena usut punya usut nih, Panjul adalah pelanggan serbuk magic dari pabrik milik Mujin. 이제 내 입이 좀 비싸질 것 같은데. 신념이라는 거다. Mujin ternyata memiliki kekhawatiran yang sama dengan Yejin. Ia takut kalau Panjul akan buka suara ke polisi tentang kejahatannya, sehingga Kapten Giho punya alasan untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Mujin memutuskan untuk melenyapkan Panjul selamanya. Sementara itu proses pencarian Samidi masih terus berjalan. Bahkan polisi bekerja sama dengan wartawan untuk menangkap Samidi. Samidi pun menjadi panik karena semua orang mulai mencarinya. Akhirnya ia menghubungi Kapten Giho dan mengajukan penawaran yang menarik. Samidi berjanji akan memberikan informasi tentang Mujin asalkan Kapten Giho akan membebaskannya. 최무진 잡고 싶은 거 아니에요? Di lain tempat, Yejin juga mencari Samidi melalui Manggu. Sesaat kemudian setelah Yejin berhasil mendapatkan informasinya, Mujin langsung ke TKP untuk balas dendam terhadap Samidi. Tanpa Mujin tahu kalau para polisi telah bersiap di tempat tersebut. Karena pada intinya, Mujin hanya ingin menghabisi Samidi dan pasukannya. Beberapa saat setelah pergelutan itu mulai memanas, polisi akhirnya tiba dan membuat pergelutan itu langsung bubar. Mujin otomatis mengejar Samidi karena ia ingin segera berduel dan membuktikan diri sebagai penguasa di dunia barang haram. Sementara itu Yejin baru tiba dan langsung menyelamatkan Mujin yang ternyata sudah terluka parah. Kedatangan Yejin tersebut membuat Samidi tertawa karena tindakan Yejin ini bisa menyebabkan semua orang tahu bahwa ia adalah anak buah Mujin. Maka begitu Mujin berhasil melarikan diri, Samidi mencoba membuka rahasia Yejin bahwa ia sesungguhnya bernama Jiwo. Namun akhirnya di sisi lain, nasib Mujin masih terselamatkan. Dia berhasil disusul oleh Taiju yang seharusnya menjaga markas Dongchon.
Meskipun Mujin belum percaya sepenuhnya kepada Taiju, namun Mujin tidak punya pilihan untuk menyerahkan kepemimpinan Dongchun selain kepada Taiju. Jadi, setelah menjauh dari TKP, Mujin meminta Taiju kembali, sedangkan ia akan menuju kuil yang terletak di ujung bukit bersalju. Sementara itu, Yejin justru tidak bisa tidur setelah menewaskan Samidi. Ia kerap dihantui mimpi buruk karena Samidi telah menorehkan luka yang mendalam bagi Yejin saat masih berlatih di markas Dongchun. Pada suatu malam, akhirnya Pildo mendatangi Yejin untuk memastikan bahwa Yejin baik-baik saja. Di situ, untuk pertama kalinya Yejin menerima tamu di rumahnya. Kedatangan Pildo tersebut membuat Yejin merasa lebih tenang. Ia bercerita bahwa Samidi pernah melecehkannya, yang membuat Pildo berpikir kalau inilah alasan Yejin bergabung ke unit barang haram. Meski tujuan utama Yejin bukan untuk menghabisi Samidi, tapi Yejin tidak menyangkal pendapat Pildo. Yejin masih tidak ingin membuka rahasia hidupnya kepada orang lain. Namun esok paginya, tanpa angin tanpa hujan, Yejin tiba-tiba mendapat kiriman paket dari Samidi yang tanpa diduga berisi foto ayah Yejin yang berseragam polisi. Bertepatan dengan itu, Mujin yang sudah pulih menghubungi Yejin dan memintanya datang ke kuil. Dengan perasaan kacau, Yejin menemui Mujin untuk menanyakan kebenaran foto tersebut. Akhirnya, setelah sekian lama, Mujin bercerita bahwa ayah Yejin yaitu Donghun adalah polisi bernama Song Jun-soo yang dikirim Giho untuk menangkap Mujin. Tapi ujung-ujungnya, Donghun justru bergabung dengan Dongchun dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Dongchun. Karena pengkhianatan itulah Giho berniat menghabisi Donghun di malam naas itu. 조직원으로 살다 조직원으로 죽었다. 왜 나한테 얘기 안 했어요? 너 스스로 답을 찾길 바랬다. 아니, 망설이는 거냐? Sementara itu, tim kepolisian kembali mencari keberadaan Mujin. Giho yakin kalau Mujin belum terlalu jauh karena pada saat itu tubuhnya sudah terluka parah. Sayangnya pencarian itu belum menemukan titik terang, hingga membuat Giho hampir putus asa. Ia pun meminta Pildo datang untuk menemaninya melepas penat. 잡을 수 있습니다. 제법이네. Malamnya Pildo mengantar Giho pulang ke apartemennya. Giho lalu memasuki apartemennya dengan perasaan yang sangat sedih karena ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan Mujin kepada Yejin. Giho justru merasa menyesal karena telah mengirimkan Donghun ke Dongchun. Dan di saat Giho meratapi kesalahannya, tiba-tiba saja sementara itu, Yejin yang berpikir kalau Giho adalah pembunuh ayahnya berniat untuk menghabisi Giho malam ini juga. Ia mendatangi apartemen Giho tanpa tahu kalau sudah ada seseorang yang menghabisi Giho. Maka tanpa sedikit pun rasa ragu, Yejin menemui Giho lalu ternyata Giho sempat mengira bahwa Yejin adalah orang misterius yang telah menyerangnya. Namun Yejin tidak peduli karena ia langsung menanyakan tentang Song Jun-soo kepada Giho, yang membuat Giho barulah sadar bahwa Yejin selama ini adalah putri Jun-soo yang bernama asli Song Jin-woo. 그치만 아빠는 당신을 배신했지. 그래서 죽였어? 최무진의 사람이 됐어. 송지우. Fakta mengejutkan tersebut membuat Yejin semakin bingung. Giho kemudian memberikan berkas rahasia peninggalan Jun-soo, lalu menyuruh Yejin untuk pergi karena polisi akan segera datang.
Sesaat kemudian Yejin membuka berkas rahasia milik ayahnya yang ternyata berisi ratusan catatan. Akhirnya diketahui bahwa memang benar Jong-soo adalah polisi yang dikirim ke Dongchun. Namun Jong-soo masih mengabdikan hidupnya pada kepolisian. Terbukti dengan laporan yang terus ditulis oleh Jong-soo meskipun harus sembunyi-sembunyi dari Mujin. Hingga suatu saat rahasia Jong-soo tersebut diketahui oleh Mujin. Lama-lama bukti-bukti tersebut membuat Yejin kalut. Ia tak bisa melihat siapa lagi yang bisa dipercaya. Yejin merasa muak karena hidupnya dipenuhi kebohongan. Sementara itu Pildo untungnya berhasil menyelamatkan Gi-ho. Begitu tiba di rumah sakit, Gi-ho langsung dioperasi karena ia terluka parah. Tanpa berpikir panjang, Pildo menghubungi Yejin karena ia berpikir bahwa anak buah Mujin yang berniat membunuh Kapten Gi-ho. Yejin sendiri diam-diam merasa takut karena malam itu Yejin belum mengobati lengannya yang sempat ditembak oleh Gi-ho. 얼굴이 왜 이렇게 창백해? 수술은 잘 끝났습니다. 중환자실로 옮긴 뒤에 Tak lama setelah itu Yejin pulang dan langsung mengobati lukanya. Ia tahu kalau cepat atau lambat penyamarannya akan terbongkar. Maka sebelum semuanya terlambat, pagi ini juga Yejin akan meninggalkan rumahnya. Tapi sayangnya tanpa diduga Taiju datang membawa pasukan. Sejak bergabungnya Yejin ke Dongchun, Taiju selalu merasa kalau Mujin selalu membela Yejin. Untuk itu, selagi Mujin belum pulang ke markas, Taiju berniat menghabisi Yejin lebih dulu. 우리 아빠 죽인 게 너지. 새끼들도 사람이냐? Tapi yang lebih mengejutkan, Mujin justru bermanuver dengan menyerahkan diri ke polisi. Pildo kontan menghubungi Yejin tanpa tahu kalau Yejin diserang oleh anak buah Mujin. Sesaat kemudian, Yejin menerima pesan Pildo dan segera meluncur ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Pildo sudah berhadapan dengan Mujin. Dengan sangat yakin, Pildo berkata bahwa ia bisa memenjarakan Mujin atas pembunuhan terhadap Samidi. Hal itu dibuktikan dengan adanya pisau milik Mujin yang ditemukan di TKP. Mujin sendiri merasa begitu tenang karena ia tahu benar kalau Yejinlah yang menewaskan Samidi. Sementara itu, Yejin saat ini masih mempertimbangkan keputusannya untuk membela Mujin. Karena bagaimanapun juga, Mujin sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa Yejin. 난 당신이 도강제 찌르는 걸 확실히 봤고 자백할 필요도 없어. 당신은 끝났어. Akhirnya Yejin membuat satu keputusan penting. Ia bergegas ke ruang barang bukti untuk mengambil pisau tersebut. Yejin berdalih akan memeriksanya, padahal dia ingin membuangnya. Sementara itu, unit barang haram yang memeriksa CCTV di malam penusukan Kapten Cha menemukan mobil Yejin berada di TKP. Pada saat itulah Pildo menyadari jika ia telah ditipu oleh Yejin. 압수물 보관 창고 다녀가서 도강지 사건 증거물 가져갔다고. Bertepatan dengan itu, Mujin memutuskan pulang dari kantor polisi karena Yejin sudah mengamankan barang bukti. Sehingga Pildo akhirnya mengerti bahwa Yejin sesungguhnya adalah kaki tangan Mujin. Padahal begitu sampai di markas, Mujin langsung disambut dengan mayat Taiju yang sudah terbujur kaku.
Hal itu membuktikan bahwa Yejin telah menunjukkan perlawanan. Sementara di lain tempat, Pildo kembali melacak apartemen Giho dan menemukan amplop dengan alamat rumah duka. Amplop tersebut mengingatkan Pildo pada Yejin yang menyimpan guci untuk menyimpan abu mendiang ayahnya. Pildo lantas ke rumah Yejin, tapi ternyata Yejin sudah melarikan diri. Yejin ternyata berada di makam kedua orang tuanya. Ia berada di sana dalam waktu yang sangat lama, hingga malam tiba. Dan begitu Yejin berniat pulang, tanpa disangka Pildo telah menyusulnya. Kedatangan Pildo tersebut membuat Yejin langsung panik. Ia ingin kabur, tapi sialnya Pildo berhasil menangkapnya. Yejin akhirnya dibawa ke kantor polisi. Pildo yang tadinya sempat peduli terhadap Yejin kini telah marah besar. Pertama karena Pildo merasa ditipu, dan yang kedua yang paling membuat Pildo geram adalah karena ia berpikir jika Yejin berniat menghabisi Kapten Giho. 네 진짜 이름이 뭐냐고. Sementara itu, kabar penangkapan Yejin akhirnya sampai di markas Dongchun. Mujin lantas segera memerintahkan Susi untuk membebaskan Yejin, karena Mujin takut jika Yejin akan membongkar semua aksi kriminalnya kepada polisi. Esoknya Susi menemui Yejin di kantor polisi. Begitu melihat Susi, Yejin kontan menolaknya karena ia tidak ingin dibela. Tapi Susi menyampaikan pesan dari Mujin bahwa Yejin harus keluar dari kantor polisi. Maka dengan alasan Yejin yang masih terluka, Susi meminta Yejin mendapat perawatan di rumah sakit. 의료인의 치료가 필요합니다. 동천파 자료 갖고 오면 정상 참작해드리죠. Yejin dibawa ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Dan bertepatan dengan itu, Kapten Giho yang baru sadar langsung menghubungi Pildo, sehingga Pildo segera menemui kaptennya. Dan pada saat itulah Giho akhirnya menceritakan bahwa Yejin adalah anak dari Song Junsu, anak buahnya yang tewas saat mengintai Mujin. 윤동훈이 본명이 송준수야, 송준수. 언더커버였어. Sementara itu Yejin sedang ditangani oleh seorang dokter dan perawat. Rupanya perawat yang menangani Yejin adalah cewek yang pernah ditolong Yejin di markas barang haram yang ada di episode 2. Tanpa disangka, setelah Yejin selesai diobati, perawat tersebut memberikan sebuah kunci mobil dan memberitahu jalan keluar untuk Yejin. Yang sialnya justru ketahuan oleh polisi yang tengah mengawal Yejin. Beruntungnya Yejin bisa menghabisi para polisi tersebut, kemudian berlari ke tempat parkir. Yejin butuh waktu hingga ia menemukan mobil yang disebut dalam petunjuk perawat tadi. Bertepatan dengan itu, Pildo datang dan langsung menghadang Yejin. Spontan Yejin berontak. Ia berusaha melepaskan diri dari Pildo, tapi Pildo justru berhasil memborgol Yejin. Dan tiba-tiba saja pasukan Dongchun datang untuk menangkap Yejin. Tanpa pikir panjang, Pildo kemudian mengajak Yejin untuk melarikan diri. Yejin yang sempat kebingungan pun akhirnya menurut, sehingga mereka bisa kabur dari anak buah Mujin tersebut. Sedangkan Mujin yang diberi informasi kalau Yejin menghilang hanya bisa menahan emosi, karena kini ia juga sudah kehilangan Jung Taiju. Sebenarnya Mujin merasa sangat marah karena ternyata ia sudah berkali-kali dihianati oleh orang yang ia percaya. Dulu Junsu yang mengaku bernama Donghun datang ke organisasi Dongchun secara baik-baik. Donghun bahkan pernah menyelamatkan hidupnya, hingga Mujin percaya bahwa Donghun hidup untuk organisasi. Tapi begitu ia tahu kalau Donghun sebenarnya adalah seorang intel, Mujin langsung gelap mata dan menembaknya. Dan ya, benar,
pembunuh yang dicari-cari Yejin selama ini adalah Mujin itu sendiri. Sementara itu, Yejin yang sekarang sudah mengetahui fakta tersebut berniat untuk membongkar kejahatan Mujin. Keberanian Yejin tersebut didukung oleh Pildo yang telah mendapat pencerahan tentang latar hidup Yejin. Namun saat mereka akan kembali ke kantor polisi, tiba-tiba kematian Pildo tersebut langsung membuat Yejin naik pitam. Ia tahu kalau ini semua adalah ide Mujin. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu Yejin segera menuju markas Mujin dan langsung menghabisi semua organisasi Dongchun yang ada di sana. Dan akhirnya, walaupun Yejin sudah babak belur setelah menghadapi ratusan anak buah Mujin, sekarang ia bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya tersebut. Dan tanpa menunggu lama, pergelutan itu pun dimulai. Sialnya, saat ini tenaga Yejin sudah terkuras sangat banyak. Meskipun kalau ia baik-baik saja, kekuatan Mujin tentu tidak sebanding dengan Yejin. Di sini Yejin sudah hampir putus asa, walaupun ia tetap menyerang hingga titik darah penghabisan. Karena kerja keras Yejin itulah pada akhirnya keajaiban pun tiba. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya dibohongi oleh Mujin, Yejin bisa menuntaskan dendamnya atas kematian sang ayah. Walaupun ujung-ujungnya Yejin tumbang juga. Dan beberapa bulan kemudian diperlihatkan jika Yejin mengunjungi makam kedua orang tuanya. Sekarang Yejin sudah sembuh dan terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Ia juga mengunjungi makam Pildo, rekan kerja yang telah berhasil membuka hati Yejin. Dan cerita pun berakhir. Nah, inti dari drakor My Name ini, jangan balas dendam. Karena kalau sudah berniat balas dendam, kita tidak akan bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Terbuktikan dengan Yejin yang bertahun-tahun ditipu oleh Mujin si bosnya sendiri. Karena balas dendam terbaik adalah dengan tidak membalas dendam. Paham? Yes sir. Segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ayo, untuk video kali ini Mas Burhan akan memberikan sedikit racikan untuk kalian semua. Untuk kalian yang gak suka rap, gak masalah, cuman mau mencurahkan aja. Burhan Kicomania. Are you ready for this, bro? Let's go. Ini janda dan wanita yang terjebak lingkup mafia, penuh konflik problematik yang berisik jadi matriks, penuh topik telah tragik, tambah titik tiap sisi tiap larik makin rumit tak saik. Yang ini ya coba tutup raka agar tahu siapa yang mencabik. You gonna find me you gonna find me you know my name, better one gonna find me you gonna find me you gonna find me you know my name, better one gonna find me terus menusuk bagi akar, semua musuh terkapar. Siapa yang berani ia bakar, luka batin ia takar. Mata tajam jadikan senjata, baku keluarku darah, habisi semua saudara untuk balaskan dendam ayahnya. Ini janda dan wanita yang terjebak lingkup mafia, penuh konflik problematik yang berisik jadi matriks, penuh topik telah tragik, tambah titik tiap sisi tiap larik makin rumit tak saik. Yang ini ya coba tutup raka agar tahu siapa yang mencabik. You gonna find me you gonna find me you know my name, better one gonna find me you gonna find me you gonna find me you know my name, better one gonna find me
terus menyusup bagi akar. Semua musuh terkapar, siapa yang berani ia bakar. Luka batin ia takar, mata tajam jadikan senjata baku. Kuat darah habisi semua serdadu untuk balaskan dendam ayahnya.